Penyidikan kasus penipuan investasi bodong platform DNA Pro terus berlanjut setelah berhasil menangkap bos DNA Pro Eliezer Daniel Piri alias Daniel AB. Polisi melanjutkan memeriksa saksi-saksi dan memburu 4 tersangka lain yang masih buron. Minggu malam, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipideksus Bareskrim Polri berhasil menangkap Eliezer Daniel Piri alias Daniel AB. Daniel ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bersama dengan 2 tersangka lain yang juga merupakan pimpinan DNA Pro, Daniel masuk dalam daftar Red Notice Kepolisian Internasional. Sebelum ditangkap, Daniel sempat muncul lewat video yang diunggah di akun Instagram resmi milik DNA Pro. Dalam video ini, Daniel menyatakan bakal segera pulang ke Indonesia. Ia juga mengklaim akan menjaga pihak broker agar tetap berkomitmen mengembalikan dana investasi. Dalam tayangan Sapa Indonesia Malam, pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan mengapresiasi penangkapan bos DNA Pro. Soal pengembalian dana investasi, Asep menyebut polisi harus terlebih dahulu memilah mana korban yang benar-benar merugi akibat investasi bodong dan pihak-pihak yang kehilangan modal karena berjudi. Ini harus dipilah Mas Aiman, investasi maupun trading. Kemudian juga bentuknya apa, judi atau penipuan. Kalau judi tidak harus tanggung jawab, semua itu risiko kalau judi. Tapi kalau memang ada, katakanlah ini membernya tidak tahu, ya sehingga seolah-olah itu ikut trading dan itu dibuai dengan pelatihan, dengan edukasi, maka yang bertanggung jawab adalah penyelenggaranya. Ya, orang-orang yang sekarang udah tertangkap oleh pihak kepolisian. Nah, sekarang bagaimana sejauh mana korban memintanya? Di KUHP diatur pasal 98 gugatan ganti rugi digabungkan dengan perkara pidananya. Itu sekali lagi bagi member yang tidak mengetahui sekali lagi, dan itu bukan judi tapi penipuan, itu berhak. Tapi kalau itu sejak awal dia tahu bahwa itu adalah judi bermain taruhan, tidak dapat korban mendapatkan ganti rugi. Itu prinsip hukumnya, Mas Aiman. Hukum itu dikenal prinsipnya kesengajaan. Dia harus mengetahui dan menghendaki. Jadi sejak awal dia mengetahui. 2 kunci lagi, logis. Ya, sekali lagi, logis atau legal. Nah, kalau sejak awal dia tahu bahwa itu tidak legal dan tidak logis, masih bermain, berarti tidak judi sejak awal. Tapi kalau sejak awal dia tahu, ya tidak tahu sekali lagi, bahwa dibuai dengan tadi pelatihan dan bentuk lainnya, seolah-olah itu legal dan itu logis, ya dianggap nggak tahu. Tapi kalau sejak awal dia tahu bermain, bahwa itu sejak awal dia tahu bermain, bahwa itu tidak legal, tidak logis, kan harus diduga dong bahwa itu ada permainan sehingga kategorinya. Selain memburu tersangka, polisi juga memeriksa sejumlah selebritas sebagai saksi. Ada Ivan Gunawan yang ditunjuk sebagai brand ambasador DNA Pro, Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Marcelo Tahitu, serta penyanyi Rosa yang sempat menyanyi di acara DNA Pro. Hingga kini, polisi telah menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus DNA Pro. Dengan penangkapan Daniel, berarti sudah 8 orang yang berhasil diciduk. Tersisa 4 orang tersangka lain yang masih diburu polisi. 2 diantaranya adalah Ferawati alias Faye dan Fauzi alias Daniel Z yang juga petinggi DNA Pro. Kerugian para korban akibat penipuan investasi ini ditaksir mencapai angka 97 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana perkembangan pemeriksaan kasus DNA Pro? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Tifal Solesa di Bareskrim Mabes Polri. Tifal, setelah ditangkap pada Minggu malam, apakah pemeriksaan terhadap bos DNA Pro ini Daniel AB sudah dilakukan? Penegasan dari Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kompos Gatot Replihandoko kepada awak media belum lama ini bahwa pengusutan masih berjalan selepas penangkapan terhadap Daniel AB pada tanggal 23 April 2022 lalu pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ini penegasan yang disampaikan Gatot mengonfirmasi ulang apa yang sudah sempat dinyatakan sebelumnya oleh Dir Tipideksus Bareskrim Polri Wisnu Hermawan kepada awak media belum lama ini bahwa penangkapan berlangsung pada tanggal 24 April 2022 pada malam hari. Saat itu disampaikan demikian. Nah, penangkapan dari Daniel sendiri saat ia tiba di Indonesia setelah melakukan perjalanan dari Turki dengan transit di Singapura pada pukul 9 malam tibanya waktu Indonesia Barat, begitu disampaikan. Nah, proses inilah yang terus berkembang lebih lanjut untuk mengusut tuntas bagaimana kemudian
investasi bodong via robo trading DNA Pro ini bermain, kemana saja aliran dana dari para korban investasi ini mengalir begitu ya, dan memastikan lagi untuk hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan kasus ini. Lebih lengkapnya kita coba simak pernyataan lengkap dari Gatot Repli Handoko berikut ini. Jadi benar, ya, pada tanggal 23 April kemarin, salah satu petinggi daripada DNA Pro, inisialnya DA, itu berhasil diamankan oleh penyidik di Pideksus di Bandara Suta saat yang bersangkutan kembali ke Indonesia dari Turki. Nah, saat ini masih proses penanganan oleh tim penyidik. 23 jam 21.00 itu malamnya. Pesawatnya pesawat KLM dari Turki via Singapura. Itu diamankan oleh penyidik Bareskrim. Secara terpisah kepada saya via pesan singkat, Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan menyampaikan bahwa pengusutan dan pelacakan terhadap tersangka-tersangka lain yang masih coba dicari begitu oleh polisian masih berjalan hingga saat ini, sehingga total dari 12 tersangka yang sudah ditetapkan polisi sudah ada 8 orang yang ditahan. Selain nama Daniel AB, sebelumnya sudah ada tersangka lain yang sudah ditahan begitu, ada nama Rudi Kusuma, Robi Setiadi, Russell, Yosua Trisutrisno, Frankie Jerry Gunandar, dan Stefanus Richard. Total ada 4 orang lagi yang masih ditahan, 2 orang lagi masih dicari maksud saya, 2 diantaranya sudah masuk dalam daftar red notice dari Interpol sesuai dengan permintaan dari pihak Mabes Polri, yakni Fauzi alias Daniel Z dan Ferawati. 2 lainnya adalah 2 orang berinisial AS dan DV. Woro. Ival, kemudian yang juga dinanti bagaimana informasi terkait pengembalian kerugian dana kepada para korban DNA Pro ini? Ini juga yang masih kami tunggu sebetulnya proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tapi setidaknya penegasan dari 2 pihak, dalam hal ini dari Kabak Penum, Divisi Humas Polri maupun juga dari Dirtipideksus Bareskrim Polri kepada saya bahwa pengusutan ini masih akan terus didalami, pencarian terhadap jumlah potensi kerugian dari para korban juga masih terus dilacak, aliran-aliran dananya kemana saja ini masih terus ditelusuri lebih lanjut. Setidaknya sampai dengan saat ini total kerugian yang potensial begitu dialami oleh para korban totalnya mencapai 97 miliar rupiah. Bahkan bisa jadi akan berkembang lebih daripada itu, tergantung daripada laporan-laporan yang disampaikan dari para korban kepada pihak kepolisian ataupun juga dari pengusutan yang berlangsung sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri. Dari 8 tersangka ini atau dari 12 tersangka yang sudah ditetapkan pihak kepolisian dalam kasus penipuan investasi bodong via robo trading DNA Pro ini, ada beberapa pasal yang dijerat oleh mereka, yakni pasal 106 Jungto pasal 24 dan pasal 105 Jungto 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, dan atau ada potensi 2 di situ, pasal 3 dan pasal 5 Jungto ayat 10 Junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah, untuk nama lain tentu yang kita tunggu sekarang juga adalah bagaimana kemudian nama-nama artis yang berpotensi untuk kemudian diperiksa lagi lebih lanjut. Ini pun juga masih terus diupayakan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui aliran dananya dari DNA Pro ini kemana-kemana saja. Terakhir di tanggal 25 April 2022, polisi sudah sempat memeriksa Putri Una Astari alias DJ Una sebagai saksi dalam kasus ini karena ia disebut dijanjikan oleh pihak DNA Pro mendapatkan 6 unit mobil bila bisa memenuhi skema investasi yang diterapkan begitu oleh DNA Pro. Bagaimana dengan nama-nama lain? Apakah akan ada nama artis lain yang coba diperiksa lagi oleh polisi untuk menjadi saksi dalam kasus ini? Ini yang kita tunggu bersama, Woro. Kita nantikan juga 4 tersangka lain yang saat ini masih buron, seperti apa penyelidikan kasusnya setelah ditangkapnya bos DNA Pro, Daniel AB. Terima kasih Tifa Solesa dari Bareskrim Polri, Jakarta.